Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatimul anbiya'i wal mursalin. Fa salawatullah wa salamuhu ala rasulillah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun ittaqullah kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara seiman seagama, jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama menyatukan komitmen dalam batin kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan momentum ibadah Jumatan ini sebagai sebuah momentum indah untuk mengukur apakah dalam minggu ini kita berada dalam posisi iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya. Seandainya mingguan kita mengadakan muhasabah, ternyata ditemukan satu minggu kemarin tangan kita selalu memberikan sesuatu kepada orang lain, lisan kita selalu membaca Al-Quran, mata kita selalu melihat kalimat-kalimat Allah, dan kaki kita selalu datang ke masjid, dan pada malam hari kita selalu melakukan sholat tahajud. Maka insya Allah pada minggu kemarin kita betul-betul berada dalam posisi iman, dan hasil dari muhasabah mingguan akan memotivasi kita bahwa sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala kita diposisikan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia muttaqin. Yang kedua, seandainya setelah kita mengadakan muhasabah mingguan ternyata ditemukan perbuatan-perbuatan salah yang mendominasi, kaki kita yang selalu datang ke masjid terlambat, tangan kita yang jarang memberikan sesuatu kepada orang lain, jidat kita yang jarang tersentuh dengan sajadah, mulut kita yang jarang menyampaikan kalimat-kalimat thayyibah, dan mata kita yang jarang membaca Al-Quran, dan itu yang terjadi dalam minggu kemarin, maka termotivasi dalam batin kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab pernah memberikan sebuah sinyalemen kecil, mencari orang yang tidak pernah berbuat salah sama dengan mencari kuda yang bertanduk, tidak akan pernah ada. Kemudian sahabat bertanya kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, kalau setiap manusia pasti pernah berbuat salah, lalu siapa orang yang baik? Maka Umar bin Khattab menjawab, orang yang baik itu adalah orang yang pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Orang yang baik itu adalah orang yang pasti pernah melakukan sebuah kekeliruan, lalu insaf atas kekeliruan yang ia perbuat, dan tidak sejangkal pun perbuatan salah ia ulangi, lalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di siang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini ingin menyebarkan firman Allah yang termaktub dalam sebuah hadis qudsi, yang ternyata ada 3 golongan yang saat bertemu dengan Allah kelak akan diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam hadis qudsi, man laqiyani, barang siapa yang bertemu denganku di akhirat kelak, wa huwa yuhibbuni, dan pada saat itu dia membawa kasih sayang dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, adkhaltuhu, maka aku akan masukkan jannati kepada surgaku.
Wa man laqiyani, dan barang siapa yang menemuiku, wa huwa yakhafuni, dan pada saat itu dia membawa rasa takut kepadaku, ajnabtuhu, maka aku akan menghindarkannya, nari, dari nerakaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa man laqiyani, dan barang siapa yang bertemu denganku, lil mauti, setelah terjadi sebuah kematian, dan dia berada dalam rasa malu kepadaku, maka Allah berfirman, ansantu, maka aku akan melupakan al-hafadhata, malaikat pencatat amal itu, adzunubahu, kepada dosa-dosanya. Jadi barang siapa yang menghadap Allah dengan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membuat lupa malaikat pencatat amal untuk melupakan dosa-dosa kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, man laqiyani, barang siapa yang menemuiku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwa yuhibbuni, dan saat itu dia membawa cinta kepadaku, adkhultuhu jannati, maka aku akan masukkan ke dalam surgaku. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, sidqul mahabbah, hakikat dari cinta kepada Allah, fi salasi fisalin, hakikat cinta kepada Allah ada 3 hal. Yang pertama, ayyahtaro kalami habibihi, memilih kalam-kalam Allah, memilih Al-Quran, memilih nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran, ala kalami ghairihi, atas berita-berita yang di luar Al-Quran. Siapa orang ini? Adalah seseorang yang selalu membawa Al-Quran, adalah seseorang yang tiap hari membaca Al-Quran, adalah seorang DPR yang datang ke sana membawa Al-Quran, adalah seorang gubernur yang selalu berbicara atas nama Al-Quran, adalah seorang bupati yang nilai-nilai Al-Quran selalu dibawa, adalah seorang yang selalu mengatasnamakan Al-Quran di atas kaidah-kaidah yang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri khas yang kedua, kata Rasulullah, orang yang betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ayyahtara, adalah orang yang memilih at-tajalasati, bergaul, habibihi, dengan yang dicintainya, dengan Allah Subhanahu wa taala, ala majalasati ghairihi, ketimbang bergaul kepada lainnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang cinta kepada Allah adalah orang yang selalu bergaul dengan nilai-nilai Rabbi, adalah orang yang selalu tiap harinya berjuang untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang ketika mendengar azan lalu bergerak ke masjid agar tidak ada orang yang mendahului untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang malam hari selalu bangun sementara orang lain tidur nyenyak, dia bangun untuk bertemu dengan Rabb-nya karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah kakinya yang selalu datang ke masjid karena di situ Allah ada dan di situ buyutullah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, kata Rasulullah, orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ayyahtaro, adalah orang yang memilih ridha Allah Subhanahu wa taala ala ridha ghairihi, atas ridha orang lain, atas ridha yang lain, adalah orang yang mempertimbangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia mau dimusuhi oleh siapapun, dia mau didiskreditkan oleh siapapun, dia mau ditakut-takuti oleh siapapun, karena yang dipilih hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia boleh tidak disukai oleh pemerintah, dia boleh tidak disukai oleh penguasa, dia boleh tidak disukai oleh bupati, dia boleh diskreditkan oleh penguasa siapapun, tetapi dia ingin ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Maka orang ini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.
rela didiskreditkan oleh siapapun, yang penting ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, orang yang akan diuntungkan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertemu wa huwa yakhafuni, dan saat itu dia membawa rasa takut kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka akan aku hindarkan dia dengan api nerakaku. Akan aku hindarkan dengan api nerakaku. Siapa orang itu? Adalah orang yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan takut kepada orang lain. Adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan takut dengan penguasa. Adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberikan rezeki, walaupun ditakut-takuti oleh siapapun bahwa rezekinya akan dicegah, dia tidak pernah takut kepada siapapun sebab hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Anfal ayat 2. Tiba-tiba Allah menyampaikan, innamal mu'minuna, sungguhnya orang mukmin itu alladzina, adalah orang-orang idza dzukirallah, ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, tergetar hatinya. Siapapun yang menakut-nakuti ketika Al-Quran dibacakan, maka dia memilih Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Ketika ada sekian banyak referensi yang tidak sesuai dengan Al-Quran, tapi ketika dibacakan Al-Quran dia memilih Al-Quran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadakum imana, maka keimanannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti inilah yang dikategorikan takut kepada Allah. Tapi Rasulullah tiba-tiba menyampaikan, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Ada orang yang ilmunya banyak, ada seseorang yang profesor Al-Quran, ada orang yang ahli hukum agama, ada orang yang tiap hari dengan kitab-kitab kuningnya, ada orang yang sangat mengetahui syariah agamanya. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Akan tetapi ketika orang ini tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi justru tambah jauh. Kitab yang dia pegang hanya dijadikan tameng bahwa apa yang dia lakukan adalah benar. Al-Quran yang dipegang, maka dipilih dalil-dalil yang menguntungkan diri dan orang yang membayarnya. Maka orang seperti ini tidak akan pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan dalam keadaan bahagia. Saudara-saudara seiman seagama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, orang yang akan diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat bersemu dengan Allah Subhanahu wa taala, malakiyani, adalah orang yang bertemu denganku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwa yastahi minni, dan ia sangat malu kepadaku, ansantul hafadhata, maka aku akan membuat malaikat itu lupa untuk mencatat dosa-dosanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa orang ini yang tiba-tiba dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala pada kiamat? Adalah orang yang selalu malu untuk tidak mengikuti ajaran Allah. Adalah orang yang selalu malu buka toko pada saat azan berkumandang. Adalah orang yang merasa malu ketika maghrib hadir kemudian tetap membuka. Adalah orang yang selalu malu untuk tidak datang ke masjid tiap waktu. Adalah orang yang malu kalau memilih referensi yang lain ketimbang Al-Quranul Karim. Adalah orang yang malu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kaidah Allah Subhanahu wa taala. Hadis indah Rasulullah menyampaikan, al-haya'u minal iman, rasa malu itu sebagian dari iman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita
bersama berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu terjadi, maka Allah akan membiarkan kita terhindar dari neraka, dan Allah akan menghapus dosa-dosa kita, dan kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wal asr, demi waktu, demi masa, demi usia, demi kesempatan, innal insana lafi khusr, manusia semuanya rugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang tidak rugi. Orang yang berumur panjang rugi, orang yang kaya rugi, orang yang alim rugi, orang yang punya kesempatan rugi. Siapa yang tidak rugi? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, orang yang tetap konsis kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba hartanya sebagian adalah milik fakir miskin, tiba-tiba hartanya sebagian masuk ke dalam masjid, tiba-tiba jualannya diletakkan di depan masjid untuk dimakan jamaah masjid. Orang yang berkuasa, yang beriman, polisinya, kebijakannya selalu menguntungkan orang lain. Kalau ini tidak, maka wal asri innal insana lafi khusr, kita berada dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang yakin kepada Allah, wa amilus sholihat, dan orang yang selalu konsis untuk berbuat baik, wa tawasau bil haq, dan orang yang selalu menegakkan kebenaran, tidak pernah takut kepada siapapun, wa tawasau bis sabri, dan orang yang selalu sabar walaupun ditakut-takuti, walaupun didiskreditkan, walaupun diganggu, dia tetap sabar untuk melakukan kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.